Syarat penerimaan SK Pemuda Batak Bersatu. Pertanyaan untuk Ketua Umum di saat sharing di Tangerang Selatan dengan Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu dari calon Pak Aceh Serpong. Berapakah jumlah anggota agar bisa menerima SK Pemuda Batak Bersatu? Kalau tidak tahu banyak mengenai PBB, seharusnya pertanyaannya banyak. Karena biar tahunya banyak, aman. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan tadi sangat menarik dengan jumlah kuota yang mungkin dibuat menjadi sebuah persyaratan oleh DPC agar diberi SK. Masalah jumlah kuota saya rasa tidak menjadi sebuah hambatan, itu hanya menjadi sebuah motivasi yang dibuat DPC terhadap PAC yang diberi mandat agar mau melihat memang niatnya memang untuk membesarkan organisasi, bukan hanya untuk mengambil posisi ketuanya. Karena banyak orang yang penting dapat SK jadi ketua. Nah yang penting foto-foto kirim ke kampung, udah jadi ketua PBB aku katanya kan. Karena sekarang ketua PBB jauh lebih hebat daripada, apalagi kalau tingkat DPC, lebih hebat ketua DPC PBB daripada Kapolsek. Percaya nggak? Percaya, coba suruh Kapolsek Tangsel, DPC ya, coba suruh Kapolres Tangsel, kalau mati anak Hela nyanam burunya dikirim ke Medan, suruh ada yang datang, polisi nggak ada yang datang itu. Tapi kalau kita lihat, mau dijemput di Kuala Namu, jemput. Perlu berapa ratus orang, perlu merah enggak katanya. Jemput, berarti kan lebih hebat ketua DPC. Artinya ini bukan sebuah kesombongan diri, tetapi ini adalah menunjukkan kesolidan kita. Jadi kita tidak perlu jadi jual kecap amang untuk mengajak orang gabung ke PBB. Sampai detik ini saya sendiri pun tidak pernah mengajak orang untuk masuk PBB. Wah, beliau ini udah sahabat saya lama ini sama Sekda. Saya tahu dulu mereka ini kemana. Gak pernah saya ajak. Saya bilang sama Wasekjen, selu gak usah diajak, nanti akan kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi mereka sudah kembali ke jalan yang benar tanpa kami arahkan. Artinya juallah kegiatan Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh dunia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada di mana itu? Ada di medsos. Ya, jadi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan yang orang tidak pernah jangkau dan tidak tahu. Kemarin ada yang meninggal dunia karena dirazia, lompat dia dari kapal laut, meninggal, ditangkap dan hampir ya mayatnya nggak pernah yang ngurus beliau dan kita pulangkan. Ya kan? Ada yang meninggal marga Sianipar, dibunuh dia. Dibunuh. Oh, marga Delimunte dibunuh di mana? Di Perak. Nah, di Perak tidak ada identitasnya sama sekali. Kita urus. Baru ada marga Sianipar meninggal nggak punya KTP. Setelah meninggal lah dia diurus beliau KTP-nya sama Bupati Sinikson. Bayangkanlah, orang meninggal baru diurus KTP-nya. Sebelum Anda menonton video ini, dimohon subscribe, like, dan bagikan channel ini. Itu saja, saya sangat sudah berterima kasih. Horas. Jadi kegiatan inilah yang kita jual lama. Jangan jual kegantengan ketua umumnya. Karena kalau dijual kegantengan ketua umumnya bahaya. Setakut manapun sama saya sama Tuhan, pasti saya akan tergoda karena saya masih manusia. Jadi jangan kegantengan saya dijual, jangan kegantengan ketua DPC, ketua DPD, gak usah. Yang kita jual adalah kegiatan Pemuda Batak Bersatu mulai dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari ada, setiap saat ada. Kemarin di DPC mana yang ada 2 anak yang hanyut? Di Riau DPC Kampar. Ada 2 anak hanyut sampai 2 hari gak ketemu. Yang mencari ketemu orang PBB bekerja sama dengan Basarnas. Jadi sangat banyak kegiatan-kegiatan yang kita tidak tahu, kita bisa jangkau. Jadi saya sendiri setelah PBB ini ada, saya lebih bisa bersyukur. Saya lebih bisa menyukuri apa yang saya punya walaupun saya tidak punya apa-apa. Kenapa saya bilang gitu? Di Facebook kawan-kawan bisa lihat betapa banyaknya orang menderita ternyata. Kita secara materi, secara ekonomi mungkin kita masih terkategori miskin. Tetapi secara fisik kita sehat. Kita banyak lihat itu. Itu ketua DPC Kabupaten Toba, itu Anita Borusian, itu wanita luar biasa. Saya merinding kalau lihat semua aktivitas dia. Berapa banyak orang sakit yang pemerintah tidak peduli, dia obati.
sampai semaksimal mungkin. Walaupun ujungnya ada beberapa yang memang terakhirnya Tuhan lebih sayang yang diobati dipanggil. Inilah yang kita jual lama. Kalau ada orang bertanya apa itu PBB, ini grup Facebooknya, gabunglah, lihat-lihatlah dulu di situ, gitu. Jadi sampaikan saja bahwasanya kita tidak punya kepentingan apapun dalam Pemuda Batak Bersatu ini, apalagi tidak punya kepentingan untuk politik. Kita tidak punya kepentingan. Tetapi kalau kawan-kawan mau bisa besar, bisa berkembang, bisa berkarya di Pemuda Batak Bersatu, apakah itu nanti dari lini politik, usaha dan sebagainya, silahkan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi yang berafiliasi sama partai politik, tidak. Itulah alasannya maka saya tidak akan pernah mencalon untuk anggota legislatif atau apapun. Kalau saya mencalonkan organisasi ini akan menjadi seolah-olah milik partai, karena saya menjadi kader partai. Tetapi kalau ketua DPD, ketua DPC silakan, itu gak ada masalah. Silakan berkarya. Kita butuh orang Batak bisa berkarya di negara ini, bisa menjadi pimpinan-pimpinan negara. Itulah tujuan kita Pemuda Batak Bersatu. Selain kita sosial, di mana kita bisa menjadi saluran berkat buat orang, karena ini sudah kita buktikan. 10.000 pun yang kita kumpulkan, misalnya kayak DPD dengan anggota misalnya 15.000, 10.000 kali 15.000 sudah berapa? Sudah berapa ketua? 10.000, 150 juta. Sudah berapa banyak orang yang bisa kita bantu? Miskin gak kita gara-gara 10.000? Ini hanya istilah. Ya mungkin rokok aja kita sehari bisa 2 bungkus, udah 50.000, 10.000 aja. Nah berarti kawan-kawan sudah apa? Sudah menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah ini coba kita buat 10.000 aja. Kita bikin celengan bersama, jadi 150 juta. Ini di DPP kita lakukan. Nah, banyak yang sudah kita bantu dengan uang receh. Kesannya receh, tapi kalau kita kumpulkan kan banyak. Inilah Amang kita jual, Amang. Jangan jual gondrongnya Panglima DPP. Jangan jual kegantengan ketua umum, jangan. Apalagi jangan dijual. Banyak kali serikat di kami. Jangan. Nanti orang masuk tujuannya pun beda, bukan mau melakukan visi misinya, mau melihat serikandinya, ya kan? Jadi itulah yang kita jual aman. Itulah yang kita sampaikan, dan saya juga tidak perlu kita terlalu mengajak-ngajak, memaksa-maksa orang untuk gabung PBB, nggak usah. Karena hampir semua anggota PBB ini tidak ada yang kita ajak. Kami demo di Cikarang, tambah 8 DPD, ya kan? Artinya kadang kami berpikir besarnya PBB ini juga di luar akal sehat kami, sangat di luar akal sehat kami emang. Dan disinilah kami sadarin, kemarin kami ketemu sama si Irjen Martuani Sormin, dia cerita ini, dan saya tarik ke organisasi. Dia sampai pensiun tidak akan pernah jadi jenderal, itu seharusnya. Sampai pensiun tidak akan pernah jadi jenderal. Itulah yang disampaikan. Tetapi dia berkesaksian nih sama kami. Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara untuk kasih dia bisa jadi jenderal. Ada teroris membom Tamrin, dia lewat, tembak-tembakan lah dia, mati orang di sana. Itu udah jadi jenderal. Kalau nggak ada bom Tamrin itu nggak jenderal dia itu. Nah, artinya ada cara lah dibikin. Jadi begitu juga dengan PBB. PBB ini besar karena ada momentum. Ada orang lagi ibadah, diusir, kita hadir. Kalau nggak ada itu mungkin kita nggak besar. Kita bukan bersyukur dengan hal itu. Artinya kita bahagia dengan penderitaan orang, tidak. Tetapi memang itulah caranya mungkin dikasih. Jadi Amang percaya. Yang pasti tujuan Amang gabung ke PBB tadinya kan memang mungkin diajak-ajak siahan. Tapi nanti Abang mulailah lihat-lihat di Facebook kegiatan kita. Artinya itulah PBB, tidak ada yang lain. Jadi nggak usah berpikiran wah ini begini begitu, ada nanti niatnya ini. Nggak usah mah, nggak usah lihat itu. Kalau memang saya mau jual nih PBB, sekitar 6 bulan yang lalu saya udah dapat 5M. Sudah dapat 5M saya mah, tapi saya tolak. Kenapa? Saya ambil itu, saya pasti akan berdosa. Karena ada salah satu partai yang sudah menawarkan kita harus bergabung ke situ. Ini saya tolak. Wah itu bawa duit langsung. Itu waktu itu selesai Medan ya, selesai Medan, selesai Boru Manulang sama Boru Aritonang, selesai itu tuh.
Lihat kita rame, kita ada 9 DPD atau 8 DPD pada saat itu yang sudah tumbuh. Saya kira 5M, saya udah mikir-mikir, waduh saya ambil ini. Nanti beli tanah, pikir Danau Toba sana 1 miliar luar biasa luasnya. Bangun 1 miliar lagi, 3 miliar deposit, udah bisa duduk-duduk manis, tenang-tenang. Tapi nggak saya lakukan Amang. Karena saya akan berdosa seumur hidup kalau itu saya ambil. Jadi itulah dia Abang PBB. Jadi PBB saya tidak akan jelaskan secara teoritis visi misinya, tapi visi misi kita yang sudah terlaksana sampai dengan saat ini adalah ada di media sosial, dan kita sosial terus, dan sosial inilah yang bisa membesarkan PBB. Terima kasih Abang. Ada lagi Abang? Ya Abang, makasih Abang. Oke, terima kasih Pak Ketua.